Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban biduyufinal kiram, laqad syarraftumuna wa nawwartumuna wa farrahtumuna, sarraftumul makan wa nawartumul majlis wa farahtumul qulub, fajazakumullahu khairal jazaa anil islami wal muslimin, wafaqakumullahu lin najahi wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para kiai, para asatidzah, para santri, para tamu, mudah-mudahan kehadiran kita di Majlisud Diyafah, majelis pertemuan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah serta barakah untuk kita semua, dan semoga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali hajat kita digabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima, kekurangan kita disempurnakan, penyakit kita disembuhkan, utang piutang kita dilunaskan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rumah tangga kita diharmoniskan, yang belum berkeluarga agar enteng jodohnya, mendapatkan keturunan yang sholihin dan sholehat, serta selalu bahagia dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, majelis pertemuan ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, di mana saat ini masih berada pada bab sabar, bab kesabaran, hadis yang ke-53. Habib Muhammad dibaca. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا ابن شرف النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وصل إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم جميعا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا. قال: لا تغضب. رواه البخاري. Ahsantum, barakallahu lakum fi jami' harakatikum wa sakanatikum. Baik ya ikhwan, hadis yang baru saja dibacakan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Attas hafizahullahu taala wa ardah, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biasakan diri kalau kita menyebut nama sahabat Nabi, atau mendengar nama sahabat Nabi, atau menulis nama sahabat Nabi, atau melihat nama sahabat Nabi dicantumkan di mana-mana tempat, jangan lupa taraddi, yaitu membaca radhiyallahu. Kenapa? Karena begitulah adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, faqala ta'ala, tatkala Allah bercerita tentang para sahabat Nabi, wallahu subhanahu wa ta'ala qal, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan was-sabiqunal awwalun,
yaitu generasi pendahulu yang pertama dari kalangan umat Islam ini. Siapa mereka? Minal muhajirina wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa lagi? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti, yaitu mengikuti muhajirin dan ansor bi ihsan, mengikuti dengan baik. Lalu apa Allah nyatakan untuk mereka? Allah nyatakan radhiyallahu anhum, yaitu Allah melimpahkan ridhonya untuk mereka. Jadi Allah sendiri yang maha agung, maha mulia, maha suci, saudara, begitu memuliakan para sahabat Nabi sampai Allah sendiri yang menyatakan radhiyallahu anhum untuk muhajirin dan ansor serta yang mengikutinya. Nah, kalau Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci begitu memuliakan para sahabat Nabi, maka sudah seyogianya kita semua yang tidak lebih mulia dari para sahabat Nabi, bahkan kita yang banyak utang budi, utang jasa terhadap para sahabat Nabi, tentunya sudah sepatutnya lah kita bertaraddi mengucapkan radhiyallahu an untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekaligus kalau kita baca radhiyallahu an untuk para sahabat, insya Allah itu jadi obat. Nanti kalau di hati kita nih ada ghil, ada noda hitam kebencian terhadap sahabat Nabi, insya Allah akan hilang ya kawan. Nah, jadi bagaimana cara kita menumbuh suburkan rasa hormat, rasa cinta kepada para sahabat Nabi? Sering-sering kalau dengar nama mereka disebut, siapapun tanpa terkecuali ya kawan, baik sahabat yang kedudukannya begitu tinggi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, maupun sahabat-sahabat yang lainnya ya kawan. Nah, jadi sekali lagi kalau kita dengar nama mereka disebut, bacalah radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan dengan demikian Allah jaga kita dari penyakit hati yang di dalamnya tumbuh kebencian-kebencian kepada para sahabat Nabi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita lihat perawi daripada hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi berasal dari Yaman, dan masuk Islamnya itu sekitar Ayyamul Khaybar, sekitar saudara 6 atau 7 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi begitu beliau masuk Islam, beliau tinggal di kota Madinah, tinggal di Masjid Nabi, saudara, karena memang beliau perantau, musafir, datang dari negeri Yaman sampai di Madinah, tidak punya rumah, beliau tinggal di masjid dan beliau melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dulu zaman Nabi disebut ahli suffah, yaitu mereka-mereka yang memang merutinkan diri, melazimkan diri senantiasa berada untuk memakmurkan masjid. Sehingga karena beliau rutin ada di masjid, walaupun mendampingi Nabi hanya antara 6 sampai 7 tahun, tapi beliau mampu menghimpun begitu banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi salah satu sahabat Nabi yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis. Jadi jangan heran kalau ada yang tanya, kenapa Abu Hurairah kok baru menemani Nabi belakangan, dekat dengan Nabi sekitar 6-7 tahun, tapi kok hadisnya begitu banyak? Jawabnya, pertama, karena memang beliau tinggal di masjid, dan Nabi kita punya kegiatan 5 waktu itu di masjid ya kawan. Nah, sholat 5 waktu Nabi selalu memimpin di masjid. Jadi karena beliau ini memang tinggal di masjid, saudara, ibadah di masjid, melayani masjid, membersihkan masjid, jadi beliau sering bertemu Nabi dan berjumpa Nabi, sehingga beliau banyak menghimpun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan kedua, karena pada masa Khulafa Rasyidin, saudara, Abu Hurairah ini nggak pernah jadi pejabat. Jadi betul-betul dia khidmat di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga beliau banyak waktu luang mengajar kaum tabi'in, menyampaikan riwayat kepada kaum tabi'in. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa enggak Abu Bakar Siddiq yang hadisnya banyak, kenapa enggak Utsman ibn Affan, kenapa enggak Umar ibn Khattab yang hadisnya banyak, kenapa enggak Ali ibn Abi Thalib
Nah, di sini kita sampaikan karena sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam itu Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah dan sibuk dengan tugasnya yang teramat berat. Bagaimana nggak berat? Ada Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku Nabi, saudara, melakukan pemberontakan. Belum lagi mereka-mereka yang nggak mau bayar zakat, saudara. Kaum murtadin ada di mana-mana. Sehingga Abu Bakar Siddiq itu punya kewajiban bagaimana mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Itu tugas yang berat, sehingga Sayyidina Abu Bakar nggak punya waktu buka majelis, ngajar ke tabi'in, karena beliau sibuk untuk mengurus negara, sibuk untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab terjadi perang dengan negara-negara kafir, perang dengan Romawi, perang dengan Persia, saudara. Bahkan sampai terjadi perang Al-Qadisiyah, kemudian Allah berikan kemenangan dengan tumbangnya kekaisaran Persia, sehingga wilayah Islam menjadi lebih luas lagi, rakyatnya menjadi berpuluh kali lipat jumlahnya, sehingga Sayyidina Umar juga sibuk mengurus rakyat, mengatur rakyat. Nah, jadi tidak seperti Abu Hurairah yang tiap hari duduk di masjid ketemu tabi'in ngajar. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sibuk dengan tugasnya yang luar biasa kesibukannya. Begitu juga Sayyidina Utsman ibn Affan, tidak terkecuali Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Kita tahu bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepeninggal Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang akhirnya terbunuh, kemudian semenjak itu terjadi fitnah di mana-mana, bahkan terjadi benturan antar kaum muslimin juga. Tentu itu juga beban yang berat buat Sayyidina Ali. Nah, jadi Khulafa Rasyidin bebannya berat, tugasnya banyak, kesibukannya luar biasa ngurus umat. Wajar kalau kemudian hadis-hadisnya tidak sebanyak daripada Abu Hurairah, maksudnya tidak sebanyak yang diriwayatkan. Nah, kalau soal memiliki hadis tentu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih banyak daripada Abu Hurairah, ya kawan, karena mereka lebih lama bersama Nabi. Nah, ini yang jadi persoalan periwayatannya ke tabi'in. Nah, ternyata Abu Hurairah yang lebih banyak. Kenapa? Abu Hurairah nggak jadi pejabat zaman Khulafa Rasyidin, duduk di masjid ngajar, tabi'in banyak bertanya, sehingga riwayatnya sampai kepada kita. Alhamdulillah. Nah, jawaban yang ketiga, nah kenapa pula kok riwayat daripada Abu Hurairah begitu banyak? Karena umurnya panjang. Sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, Abu Hurairah masih hidup. Sayyidina Umar meninggal, Abu Hurairah masih hidup. Sayyidina Utsman meninggal, Abu Hurairah masih hidup. Sayyidina Ali meninggal, Abu Hurairah masih hidup. Bahkan Sayyidina Hasan meninggal, Abu Hurairah masih hidup, saudara. Jadi memang umurnya panjang, sehingga mereka yang umurnya panjang lebih banyak bertemu dengan generasi penerus, sehingga lebih banyak meriwayatkan hadis, ya ikhwan. Nah, ini diantara tiga sebab kenapa hadis-hadis Abu Hurairah begitu banyak. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan pembicaraan yang ingin memojokkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang bilang Abu Hurairah ini ngebohong lah, ngarang hadis lah, kemudian macam-macam dijelekin. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau anda lihat ada yang ngejelekin Abu Hurairah sedemikian rupa, ketahuilah kalau dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau anda mendapatkan pengajian-pengajian yang menjelekkan para sahabat Nabi termasuk Abu Hurairah, jangan hadiri pengajiannya, berpegang teguh saja kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini mazhabnya dibangun atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Ahlul Bait, dan cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada ulama, dan cinta kepada sesama umat Islam. Jadi Ahlus Sunnah ini bukan mazhab yang dibangun atas dasar dendam, yang dibangun atas dasar kebencian, yang dibangun atas dasar kedengkian. Enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mazhab mahabbah, mazhab cinta yang dibangun atas dasar cinta. Nah, maka itu dalam mazhab Ahlus Sunnah mana ada kita diajarkan untuk benci kepada keluarga Nabi, benci kepada para sahabat Nabi, benci kepada para ulama. Enggak ada, ya kawan. Nah, bahkan benci kepada sesama muslim enggak ada, saudara. Justru kita kepada sesama muslim walaupun berbeda mazhab, Ahlus Sunnah paling pantang untuk mudah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Alhamdulillah. Maka itu berpeganglah kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau bercerita, apa kata beliau? Anna rajulan, ada seseorang, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam,
berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan anna rajulan, seseorang. Siapa itu seseorang ya ikhwan? Nah, ini dalam ilmu hadis, kalau ada nama yang dimajhulkan seperti ini, lihat tingkatnya. Kalau yang dimajhulkannya tingkat sahabat, la yadur, itu enggak mempengaruhi nilai hadis. Kalau Abu Hurairah mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi, berarti seseorang itu pasti sahabat. Berarti yang bertanya kepada Nabi pasti sahabat. Sahabat tidak ada jarah wa ta'dil untuk sahabat. Sahabat semuanya udul, semua sahabat riwayatnya diterima. Jadi kalau ada nama yang dimajhulkan tidak disebutkan namanya dari golongan sahabat, tidak ada masalah, itu bisa diterima riwayatnya. Kecuali kalau nama yang dimajhulkan bukan generasi sahabat, nama tabi'in dimajhulkan, nggak disebutin, atau tabi'in nggak disebutin, wah itu akan menjadi perdebatan dalam ilmu hadis ya kawan. Itu akan diperiksa, akan dikejar siapa itu orang yang disebut tidak disebut namanya. Kenapa namanya nggak disebut? Ada apa dia pernah berbohong, apa dia cacat, apa dia nggak bisa diterima riwayatnya. Nah, itu diperiksa, dikejar oleh para ahli hadis ya kawan. Nah, begitu ketemu, ketahuan siapa orangnya, bisa dipercaya, baru diterima hadisnya. Tapi begitu nggak ketemu, majhul, nggak jelas, dhaif hadisnya ya kawan. Nah, jadi dahsyat ilmu hadis saudara. Nah, kecuali kalau yang disebut anna rajulan qala lin nabi, seseorang berkata kepada Nabi, walaupun nama nggak disebut, kalau udah berkata kepada Nabi berarti dia sahabat nggak usah selidikin lagi ya kawan. Ngapain diselidikin siapa namanya, siapa orangnya? Karena semua sahabat udul, adil di dalam periwayatan. Kira-kira jelas tidak? Oh, ada yang fitnah, oh kalau gitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkultus sahabat dong. Nah, hati-hati tuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkultuskan sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berpendapat para sahabat Nabi itu maksum, tidak punya dosa, enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa seluruh sahabat Nabi itu tidak maksum. Mereka ada punya kesalahan, ada punya kekurangan. Akan tetapi kesalahan dan kekurangan mereka tidak patut untuk kita pergunjingkan, mengingat kedekatan mereka dengan Nabi dan berapa besarnya jasa mereka kepada umat di dalam perjuangan menyebarkan Islam saudara. Nah, itu yang perlu kita jaga. Jadi Ahlus Sunnah nggak mengatakan sahabat maksum, cuman Ahlus Sunnah memang mengatakan bahwa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Maksudnya adil, dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Udul di sini bukan berarti sahabat nggak punya dosa, bukan berarti sahabat itu maksum, bukan berarti itu sahabat seperti para nabi nggak ada kesalahan, enggak. Maksudnya as-sahabah kulluhum udul, sahabat itu semuanya adil. Maksudnya adil dalam riwayat, artinya dalam periwayatan hadis semua sahabat tanpa terkecuali alhamdulillah tidak pernah ada yang berbohong atas nama Nabi ya kawan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan sahabat juga nggak bisa dipercaya, buktikan kepada kita sahabat mana yang pernah berbohong atas nama Nabi. Nggak ada ya kawan. Jadi sepakat semua. Jadi sahabat bagaimanapun kedudukan mereka, maupun kedudukannya tinggi, yang kedudukan rendah, dengan segala kekurangannya tidak pernah berbohong dalam periwayatan hadis. Artinya apa? Apa yang mereka riwayatkan itu selalu bisa dipercaya dan benar. Alhamdulillah. Itulah maksud as-sahabah kulluhum udul. Makanya para ahli jarah wa ta'dil mengatakan kalau udah sahabat udah nggak usah diomongin, nggak usah dikorek-korek. Beda dengan di bawah sahabat. Silakan diperiksa lahir di mana, berguru sama siapa, bagaimana hidupnya, bagaimana perilakunya. Tapi kalau sahabat nggak perlu dikorek-korek lagi. Untuk sahabat tutup buku, nggak usah cerita jarah wa ta'dil. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas tidak? Jadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat jujur dalam meriwayatkan hadis dan mereka tidak akan pernah berdusta. Kira-kira jelas? Nah, baik, sungguh pun begitu ulama tetap mencari siapa nih rojulan. Anna rajulan qala lin nabiyyi. Nah, para ulama mencari siapa sih rajul nih yang dimaksud sama Abu Hurairah. Nah, ternyata ketemu. Ada satu riwayat menceritakan ternyata rajulan di situ Umar ibn Khattab.
Dalam riwayat lain ternyata rajulan di situ adalah Abdullah ibn Umar. Dalam riwayat lain lagi ternyata rajulan di situ adalah Mu'adz ibn Jabal. Dalam riwayat lain lagi ternyata rajulan di situ Jariyah ibn Gudama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya apa? Ternyata beberapa riwayat banyak para sahabat Nabi datang minta wasiat dari Nabi, minta tausiah, ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Jawaban Nabi sama. Nah, apa jawaban Nabi wasiatnya? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la taghdab, jangan marah. Nah, jadi nggak usah kaget kalau anda rujulan di sini kok namanya bisa muncul banyak nih. Nah, ternyata memang Sayyidina Umar pernah minta wasiat sama Nabi, Nabi katakan la taghdab. Abdullah bin Umar pernah minta wasiat dari Nabi, Nabi mewasiatkan la taghdab. Mu'adz bin Jabal pernah minta wasiat dari Nabi, Nabi menjawab la taghdab. Jadi artinya apa? Wasiatnya sama. Jadi makanya tadi saya katakan kalau udah disebut anna rajulan qala lin nabi, walaupun ini dimajhulkan, walaupun tidak disebutkan namanya, tidak ada masalah karena itu tobaqot sahabat. Nah, tobaqot sahabat nggak ada pembicaraan jarah wa ta'dil karena semuanya pasti udul di dalam meriwayatkan hadis. Buktinya begitu diperiksa, oh ternyata rajulan ketemu. Ada yang bilang Umar ibn Khattab, ada yang bilang Abdullah ibn Umar, ada yang bilang Mu'adz bin Jabal, ada yang bilang Jariyah ibn Gudamah, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Orang yang datang kepada Nabi ini berkata, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku." Nah, dia minta tausiah dari Nabi, kasih wasiat dong kepada saya, kasih nasihat dong. Apa nih wasiat Nabi alaihi salatu wassalam? Ternyata Nabi menjawab untuk orang tadi, la taghdab, jangan marah. Itu aja Nabi katakan. Waktu dia minta wasiat dari Nabi, Nabi katakan la taghdab, kamu jangan marah. Nah, kemudian orang ini penasaran. Di sini disebutkan faraddada miraran. Kemudian dia ulangi permintaannya kepada Nabi miraran, beberapa kali, bukan sekali dua kali, miraran. Dia ulangi lagi kepada Nabi, ya Rasulullah kasih wasiat dong. Jawab Nabi tetap sama, la taghdab, jangan marah. Masya Allah. Jadi ternyata banyak sahabat minta wasiat kepada Nabi, minta nasihat kepada Nabi. Jawaban Nabi, saudara, singkat, padat, ringkas, jelas. Nasihatnya, wasiatnya, ijazahnya, saudara, la taghdab, jangan marah, saudara. Nah, ada apa sih dengan marah ini? Mari kita lihat kata ghadab dalam bahasa Arab, ya ikhwan. Di sini disebutkan al-ghadab min wasawisi syaitan. Marah itu adalah daripada bisikan setan. Yakhruju bikil insan an i'tidali hali. Yang akibat dari bisikan setan tersebut, seorang manusia itu bisa keluar dari sifat netralnya, dari sifat i'tidalnya, dari sifat adilnya, dari sifat normalnya, saudara. Dia bisa keluar gara-gara bisikan tadi. Akibatnya fayatakallam bil batil, akibatnya gara-gara itu dia bisa bicara dengan kebatilan. Orang kalau marah bisa keluar kalimat-kalimat kasar, kotor, batil, saudara. Bahkan wayaf'alul mazmum, dan dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela, saudara. Wayanwil hikda wal bughd, dan dengan itu dia bisa berniat untuk apa? Untuk kedengkian dan kebencian, saudara. Wa ghair dzalik minal qaba'ih, dan dari yang selain itu dari aneka ragam kejelekan. Nah, jadi ghadab itu adalah bisikan setan yang membuat seseorang itu keluar dari sikap i'tidalnya. Nah, begitu sudah keluar dari i'tidalnya, dia nggak bisa ngontrol diri, dia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia mudah mengatakan kata-kata yang batil, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Bahkan dia mudah melakukan perbuatan yang jelek, yang tercela. Dia bisa nampar orang, pukul orang, bahkan bisa bunuh orang. Nah, itu semua sumbernya gara-gara apa? Marah, ya ikhwan. Nah, jadi singkat Nabi katakan jangan marah. Jangan marah. Itu kunci keselamatan kita. Jangan marah.
Kalaupun suatu ketika kita harus marah, marahlah karena Allah. Nah, kalau kita marah karena Allah, saudara, mahmud, mamduh, terpuji. Tapi kalau marah karena hawa nafsu, hati-hati, itu bisa menjadi sumber malapetaka. Orang bisa bunuh orang lain karena marah. Orang bisa mengucapkan kata kasar dan kotor karena marah. Bahkan orang bisa murtad karena marah. Loh, bagaimana tuh maksudnya murtad karena marah? Ada orang lagi marah-marah, saudara, lagi marah, meledak-ledak, kita nasihatin, istighfar ente, jangan marah, ingat Allah. Apa dia bilang? Nggak ada Allah-Allahan. Ada gak yang marah begitu? Kita suruh dia istighfar, ente istighfar, ingat Allah, ingat Allah. Apa dia bilang? Nggak ada Allah di sini, nggak usah bicara Allah di sini. Saya mau nanya, kalau orang udah mengatakan begitu, murtad tidak? Kafir tidak? Hati-hati marah. Marah bisa mengantarkan kepada kekufuran, kepada kemurtadan, saudara, kalau kita nggak kendalikan. Tapi kalau kita kendalikan, marah, orang bilang istighfirullah, buru-buru kita istighfar. Ta'awwadz billah, berlindunglah kepada Allah, buru-buru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena begitu yang diajarkan Nabi. Pada hadis sebelum ini hari ini kita baca hadis ke-53, saudara. Itu pada hadis ke-51, saudara. Sebelumnya 2 hadis yang lalu, di situ Nabi mengatakan, begitu Nabi lihat ada orang lagi marah, saudara, ada 2 orang bertengkar, yang satu marahnya tuh wah sampai ke ubun-ubun. Apa kata Nabi? Inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, mengetahui suatu kalimat yang kalau dia mau ucapkan aja, dia mau baca, niscaya marahnya akan hilang. Jadi ada satu kalimat Nabi katakan itu bisa meredakan kemarahan, itu bisa meredam emosi, ya ikhwan. Kalimat apa gerangan? Nabi pun mengatakan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi lau qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, andai kata dia mau baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zahaba minhu ma yajid, niscaya akan lenyap, hilang, sirna dari apa yang didapatkannya daripada emosi dan kemarahan. Subhanallah. Jadi kalau ada orang marah, ingetin, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca istighfar, atau baca selawat sholli ala nabi. Ayo baca selawat sholli ala nabi. Nah, kalau orang-orang yang marahnya belum meledak, insya Allah dia sadar. Tapi kalau lagi terlalu meledak, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam salah satu kitabnya, saudara, beliau mengatakan kalau orang lagi meledak marah, jangan diingetin sama Allah dulu, nanti dia murtad. Nah, itu maksudnya kayak tadi tuh, lagi meledak-ledak, saudara, kita bilang ingat Allah, ingat Nabi. Nggak ada Allah di sini, nggak ada nabi-nabi di sini, jangan bawa Allah, jangan bawa Nabi dalam urusan ini. Nah, itu kalau dia udah mengatakan begitu jadi murtad. Niat kita ngingetin dia biar nggak dosa, gara-gara timingnya tidak tepat kita bikin dia jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad ngajarin kita, kalau ada orang marah begitu, lihat dulu, lihat kemarahannya nih, frekuensinya sampai di mana nih, kira-kira. Nah, kalau masih rendah, ingetin istighfar, baca a'udzubillah, ajak baca selawat. Tapi kalau sudah meledak-ledak, hati-hati. Kadang-kadang kita ingetin Allah, malah dia marah-marah sama Allah. Kita ingetin nama Nabi, malah dia hina Nabi, saudara. Nah, kalau orang yang begitu, ambil jalan lain. Jalan apa? Pegang. Kalau dia duri, suruh duduk, ya kawan. Pegangin, pisahin, suruh duduk. Suruh duduk. Nah, kalau duduk masih meledak marah, suruh rebahan. Suruh rebahan, suruh rebahan. Saudara, ini juga buat diri kita. Kita kalau lagi marah, saudara, mau tenang, kalau kita diri, duduk. Nah, kalau duduk masih marah, rebahin, saudara. Masih marah juga, ke kamar mandi, saudara, ambil wudhu. Nah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Insya Allah semarah apapun akan redah kita punya marah, saudara. Karena kemarahan itu tuh bara api yang dibuat oleh setan. Kuncinya kalau api dipadamkan dengan apa? Air. Ambil wudhu, saudara, insya Allah tenang. Nah, kalau dia berdiri marah, kita duduk, mulai reda, baru kita ingetin Allah dan Rasulnya. Tapi kalau lagi meledak-ledak, jangan, saudara. Nah, jangan Anda lagi marah duduk jadi diri. Oh, itu naik tuh spanningnya tuh. Orang duduk, nah, kurang ajar, berdiri kurang ajar. Orang kalau duduk jadi diri, marahnya turun apa naik? Naik. Nah, dari tidur duduk, marahnya turun apa naik? Naik. Dari duduk diri, marahnya turun apa naik? Dari diri lompat.
Nah itu marahnya bagaimana tuh? Oh, udah meledak itu ya ikhwan. Jangan dari diri redain, duduk. Nah, duduk bisa rebahan atau ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Insya Allah marahnya akan reda. Nah jadi kenapa Nabi betul-betul mengamanatkan la takdob, jangan marah. Karena marah sumber malapetaka. Akibat marah pikiran kita nggak bisa berpikir jernih ya ikhwan. Semestinya kalau kita nggak marah kita bisa cari solusi yang bagus. Nah, tapi karena kita marah ikuti amarah, akhirnya kita nggak dapat solusi yang bagus ya ikhwan. Nah jadi marah itu bahaya. Marah itu bisa membuat anda yang tadinya nggak mukul jadi mukul, yang tadinya nggak ada niat ngebunuh jadi ngebunuh, yang tadinya nggak mau berkelahi jadi berkelahi. Semua akibat apa? Marah. Dalam rumah tangga begitu juga akibat marah. Suami istri bisa bercerai ya ikhwan, bisa bercerai akibat marah ya ikhwan. Nah begitu juga akibat marah seorang ayah bisa menyiksa istrinya atau menyiksa anaknya saudara. Nah karena itu tolong amanat Nabi ini dijaga, la taqdob, jangan marah. Nah kalaupun kita harus marah, marahlah karena Allah. Kalau marah karena Allah dianjurkan ya ikhwan. Marah karena godaan setan jangan. Maka itu pernah saya bawakan di sini saudara, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu jagoan di medan tempur. Kalau lagi terjadi peperangan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib biasanya peperangan zaman dulu tuh mubarazah dulu, 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, maju ke depan bertempur, tarung, duel ya ikhwan. Nah itu nanti biasanya pemulaan perang begitu, duel dulu saudara. Nah biasanya Sayyidina Ali tuh paling depan, maju nomor 1 duel. Urusan duel 1 lawan 1, Sayyidina Ali termasuk salah satu jagoannya ya ikhwan, di antara anak-anak muda. Kalau di antara yang dewasa Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib saudara. Nah itu juga paman Sayyidina Ali, itu juga jagoan. Kalau udah pokoknya jagoan tempur, kalau tempur 1 lawan 1 mereka dulu yang maju ya ikhwan. Dan Sayyidina Ali kalau dalam peperangan saudara itu selalu mengejar musuhnya, dan banyak musuh tumbang yaitu di tebasan pedang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah singkat cerita pada satu kejadian Sayyidina Ali berhasil menjatuhkan musuhnya. Musuh udah jatuh nih ya ikhwan, tinggal tebas. Biasanya Sayyidina Ali nggak pakai banyak bicara ya ikhwan. Di medan tempur musuh jatuh, tebas, selesai, cari musuh yang lain. Nah kali ini begitu Sayyidina Ali mau tebas, ini yang jatuh buang ludah, ngeludahin muka Sayyidina Ali ya ikhwan. Dia buang ludah saudara. Begitu diludahin, diludahin, kena muka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang mau bunuh orang tersebut nggak jadi ya ikhwan. Dia tahan nggak jadi, dia cari musuh yang lain. Nah ini selesai perang, para sahabat bertanya, ya Ali kenapa begitu? Tadi udah tinggal ditebas, ente nggak jadi. Udah tinggal tebas, selesai urusan, kenapa nggak jadi? Kata Sayyidina Ali, waktu di awal aku ingin membunuh dia karena aku marah karena Allah, aku cari ridha Allah. Tapi begitu diludahi mukaku, aku nggak marah karena Allah lagi, marah karena hawa nafsu. Aku membunuh, aku takut. Kalau aku membunuh karena hawa nafsu, dosa. Subhanallah. Ini namanya apa? Namanya Sayyidina Ali mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan emosi. Nggak gampang mengendalikan begitu. Kalau Sayyidina Ali bisa mengendalikan, ya nggak usah kaget, karena dari kecil langsung dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.